Hiduplah seorang kepala pendeta yang sangat dihormati. Kepala pendeta tersebut bernama Balawa memiliki seorang istri bernama Matani dan seorang putra laki-laki yang cerdas dan betul bernama Ahimsaka. Ahimsaka dikirim ke Tasrila untuk menimba ilmu. Karena bisa sampai Ahimsaka, ia dengan cepat menarik perhatian dari banyak orang. Namun, tidak kalah dengan orang-orang yang mengenalnya, banyak juga yang merasa iri padanya. Karena rasa iri dari pendapatannya, Ahimsaka terjerumus dan terperangkap dalam fitnah yang keji, yaitu Ahimsaka memiliki hubungan gelap dengan istri dari dulunya. Awalnya, selalu menolak mentah-mentah kabar tersebut. Namun, rasa gelisah di hatinya akan rasa takutnya kehilangan barang-barang yang berharga baginya yang semakin gelisah. Kemudian, pada akhirnya, ia terjerumus dan percaya oleh fitnah itu. Ahimsaka, marilah. Kau tidak boleh berada di sini. Bilang keluar. Kau hanya boleh di sini bilang kau sudah membunuh semua orang dan akan segera kepadamu. Ahimsaka merasa bahwa ia salah mendengar itu. Namun, ia tidak salah mendengarnya. Ahimsaka diperintahkan gurunya untuk membunuh 1.000 manusia. Ahimsaka yang awalnya terkejut tidak mau melakukan itu. Namun, di balik kekejutannya, ia merasa terdorong untuk membuktikan kesetiaannya kepada gurunya. Ia pun mempersiapkan dirinya untuk menyelesaikan misinya. Ahimsaka mengambil senjatanya dan pergi ke hutan. Ia menyediakan semua kebutuhannya di hutan. Ting-tong. Tidak terasa, waktu demi waktu berganti, hari demi hari berlalu. Beberapa bulan pun sudah berlalu semenjak Ahimsaka meninggalkan sekolah. Ahimsaka menjadi pembunuh yang kejam. Ia menghabisi semua orang tanpa ampun. Ahimsaka sayangnya yang dulunya adalah pria yang cerdas dan pria yang takut, sekarang menjadi sangat keji. Ia sangat mengerikan. Orang-orang takut melihatnya. Ia tidak tulus. Ia sangat menyeramkan. Bahkan ketika ada orang yang melihatnya, orang itu pingsan. Karena untuk mengingat berapa jumlah orang yang sudah ia habisi, ia menggunakan kalung jari di lehernya untuk mengingat jumlahnya. Dan sejak saat itu, Ahimsaka dipanggil Angulimala, yang berarti kalung jari. Orang-orang sangat takut melihatnya. Singkat cerita, berita tentang kekejatan dari Angulimala menyebar
Apa? Ada apa ini? Apa yang terjadi? Bagawa, kemarilah. Segera kita tanpa segala menangkap Angulimala. Dia sudah banyak membunuh rakyat. Ini tidak bisa dibiarkan. Dasar Angulimala, ini sudah terlambat. Namun, tanpa sang raja dan Mago menyadari ternyata istri dari Balawa sekaligus ibunda dari Angulimala mendengar percakapan tersebut. Tentu, seorang ibu tidak akan tega melihat anaknya terluka. Ia segera mengambil tindakan. Ibunya bergegas menyamar dan segera pergi ke hutan tempat anaknya berada. Namun, di sisi lain tempat anaknya berada, anaknya sudah tenggelam jauh di dalam gelisah dan kegelapan tanpa kasih sayang siapapun. Ia merasa semakin gelisah untuk menyelesaikan misinya karena ternyata kabar baik bagi Angulimala jalannya sudah berjuta 999. Jelek banget. Kakinya berdarah-darah. Sedikit lagi aku akan menyelesaikan misiku. Siapapun yang kutemui, dialah yang akan melengkapi koleksi jari-jariku. Angulimala semakin serius. Ia semakin bersemangat. Namun tanpa ia sadari itu adalah kesalahan besar karena ia akan bertemu dengan ibunda tersayangnya, Martani. Namun di sisi lain tempat sang Buddha sedang berdiri, sang Buddha melihat ke dalam hatinya dan sang Buddha dengan belas kasihnya yang tanpa batasnya menyadari bahwa Angulimala harus mengubah jalan hidupnya agar tidak lebih banyak menyakiti makhluk lainnya termasuk ibunya. Adik Saka, kau di mana nak? Pulanglah, ibu melahirkan Nura. Ternyata sebelum ibunda Angulimala menemui Angulimala, ia terlebih dahulu bertemu sang Buddha dan segera mengejarnya dengan senjatanya yang berburu rangga. Namun, seperti yang kita ketahui, sang Buddha tidak mungkin berkejar. Angulimala merasa kelelahan, lalu ia berteriak. Hei, Biku, berhentilah. Hei, Biku, siapapun bisa melihat kamu kalau kamu sedang berjalan dan tidak berhenti. Kamu adalah seorang Biku. Bagaimana kamu bisa berbohong tanpa rasa malu? Aku bodoh. Aku telah terjerumus ke dalam hal yang salah. Dan aku telah masukkan ke hal yang salah. Tolong, bimbinglah aku dan ampunilah aku. Tentu saja, tanpa diragukan, tanpa meragukan siapapun, sang Buddha menerima permohonan
dan Angulimala. Angulimala yang merasa diterima kembali oleh dunia ini, melepaskan semua hal-hal yang berbau hal-hal yang negatif. Sejak saat itu, Angulimala dengan giat melatih meditasinya dan belajar kembali seperti dulu. Ia tinggal di suatu vihara bersama biku-biku lainnya. Dan tentu saja Angulimala yang sangat keji itu sudah berubah. Ia kembali menjadi Ahimsaka yang sangat ramah lembut dan penuh kasih sayang. Namun, rajin dan kembali seperti masa lalu maupun tetap berubah tidak akan bisa lari dari hasil perbuatan kita. Ahimsaka tetap menerima imbasnya. Suatu hari, ketika Angulimala berjalan melewati suatu desa di mana banyak warga desa sedang berkumpul, mereka melihatnya sosok dengan badan yang besar, badan yang tegar, mata yang dalam. Mereka merasa ketakutan. Mereka bertanya-tanya, dia mengenakan jubah seorang biku. Dia tampak seperti seorang bante. Apakah benar dia biku? Apakah benar dia bante? Tapi kenapa? Ia sangat menyeramkan. Kami dapat merasakan hawa-hawa negatifnya. Ternyata, meskipun Angulimala telah berubah, ia tetap tidak bisa lari dari karenanya. Warga-warga yang merasa muka, kesal, dan melihat atas apa yang sudah dilakukan Angulimala segera mencari bebatuan dan melemparinya tanpa rasa takut. Ada jadi kepala itu gitu ya. Kepala itu botak. Tentu bebatuan itu bukanlah hal yang sangat mudah. Batu-batu itu tentu keras. Dengan nasibnya yang buruk, Angulimala menerima karenanya. Ia terluka dengan sangat parah di bagian kepalanya karena terkena lemparan batu tersebut. Namun, Angulimala tidak marah. Ia menyadari bahwa itulah hasil dari perbuatannya. Dengan tenang, Angulimala parinibbana. Beginilah akhir dari cerita ini. Cerita ini mengajarkan kita bahwa kita harus menjadi orang yang penuh dengan kasih dan jangan terjerumus ke dalam